Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asrar HM Channel. Saat ini saya berada di depan Pasar Ciruas. Jadi Pasar Ciruas ini adalah pasar tradisional yang posisinya berada di Kabupaten Serang, di Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Jadi posisi pasar ini persis berada di Jalan Raya Serang, Jakarta. Kali ini saya akan masuk ke dalam, akan mengreview situasi dari para pedagang pakaian yang ada di Pasar Ciruas ini, guys. Saya akan ngelihat bagaimana keadaan mereka, apakah sama dengan pasar-pasar yang lain atau tidak. Jadi ikuti perjalanan saya. Oke, guys, jadi ini pas di depan Pasar Ciruas, guys, dan di depan ini adalah Jalan Raya Serang, Jakarta, dan Jalan Raya Jakarta Serang dari arah sebelah kanan. Jadi ini posisinya. Jadi Pasar Ciruas ini pas berada di perempatan, sebelah kiri menuju Kecamatan Walentaka, dan di sebelah kanan itu menuju arah Pontang, Tirtayasa, dan menuju Tangerang, guys. Jadi sekarang saya akan masuk ke dalam, akan melihat keadaan dari para pedagang pakaian khususnya, guys. Jadi saya akan masuk ke dalam. Ya, ini udah pas di depannya. Di depan Pasar Ciruas ini penjual emasnya yang berada di depan, ada penjual parfum, dan di bagian belakang ini yang menjual pakaian, guys. Jadi yang terlihat ini lumayan ada pengunjung juga ini. Yang terlihat, guys, di Pasar Ciruas ini. Ini khususnya di bagian dalamnya, bagian dalam. Jadi terlihat seperti itu. Akan ke bagian ujungnya, guys. Oke, guys, jadi sekarang nih lagi di toko perlengkapan muslim Telaga Zam-Zam di Pasar Ciruas Blok B nomor Blok B3 nomor 4. Ya. Jadi saya akan mampir nih, mau nanya-nanya ini. Assalamualaikum. Ini kebetulan dengan Teh Mbay. Ya, ini Teh Mbay kebetulan berdagang pakaian di Pasar Ciruas. Ini dagang apa aja? Seragam. Ya, Teh? Oh, ada seragam. Seragam mana? Oh, yang ini. Jadi di toko Telaga Zam-Zam ini kebetulan menjual ada seragam sekolah, ya, ada yang pramuka, ada yang seragamnya, dan juga busana-busana, ya. Gamis, jadi busana muslim, dan juga ada apa lagi, daster ada. Oh, nggak ada daster. Jadi ini yang nyari gamis nih, nanti jangan lupa nih kalau ke Pasar Ciruas mampir ya di Telaga Zam-Zam. Ini Teh bukanya dari jam berapa tadi nih? Jam 7 udah buka. Wah, cepet juga. Jam 8 udah buka rata-rata sini. Kalau untuk hari ini gimana, Teh? Udah ada nggak yang mampir-mampir? Udah ada nggak transaksi untuk hari ini? Ada. Alhamdulillah ya. Jadi di
Teh Mbay di toko Telaga Zamzam. Katanya hari ini alhamdulillah udah ada yang mampir ngeliat-ngeliat, dan juga katanya udah ada transaksi, alhamdulillah ya. Karena banyak di pasar-pasar lain kemarin itu teh udah sampai sore belum ada transaksi. Jadi alhamdulillah di pasar Ciruas ini masih sekarang udah agak astinya nggak sepi-sepi amat ya teh ya. Iya. Kalau tutupnya jam berapa nih teh? Jam 5. Jadi buka setiap hari kan? Hari libur buka? Jadi karena ini tiap hari buka, jadi nanti kalau mampir ke pasar Ciruas ya kan langsung datang nih toko Telaga Zamzam di Teh Mbay. Oke, terima kasih ya Teh. Ya itu tadi perbincangan dengan Teh Mbay di toko Telaga Zamzam ya. Nanti silahkan ya datang berkunjung langsung nih kalau mau nyari gamis sama seragam-seragam nih di toko Telaga Zamzam di Teh Mbay. Terima kasih Teh. Itu guys tadi perbincangan dengan Teh Mbay. Kita akan pindah lagi ke bagian ujung guys. Sekarang ini masuk ke blok 2 nya guys, di pedagang pakaian juga. Nah ini suasananya memang sepi. Nah ini guys, sepi-sepi aja ini ya. Ini di blok yang keduanya ini guys. Kita akan masuk ke dalam. Di siang hari ini kelihatannya sepi. Kembali lagi. Assalamualaikum nih, lagi ngelihat suasana sekarang nih gimana Teh? Sepi masih tetap ya, tapi kelihatan udah di sebelah sana itu, di blok sebelah sana udah agak lumayan ya dibanding ngelihat tahun kemarin guys. Ini akan ketemu lagi. Jadi ini guys suasananya sekarang ini di pasar Ciruas. Ternyata masih sepi juga. Jadi ini tolong nih warga Serang dan sekitarnya ini, silahkan kalau mampir ke pasar Ciruas silahkan mampir nih, ramaikan ini. Ini pedagang-pedagang katanya ini sepi kata Pak Haji ini. Iya, suasananya ini padahal ini tokonya gede banget nih Pak Haji. Sepi Pak. Iya, terus gimana ini Pak Haji dari pagi gimana? Udah ada yang ngeliat nggak ke sini Pak Haji? Ngeliat doang. Ngeliat doang. Nggak jadi. Tapi belum ada transaksi nih hari ini. Transaksi ada. Udah ada, alhamdulillah ya. Cuman ya memang sepi ya, banget. 1-2. Ini kata Pak Haji ini. Iya, sepi banget. Udah payah nih tahun ini. payah katanya tahun ini dibanding tahun kemarin masih sama kayaknya Pak Haji ya. Hah? Tahun kemarin lebih parah kayaknya. Lebih parah ini. Ya. Lebih Iya. parah, masih makin parah sih. Iya. Udah Wah. 4 bulan nih udah. Empat bulanan ini katanya ini sepi sekali. Paling ramainya kemarin waktu Lebaran ya Pak Haji. Lebaran. Ya waktu Lebaran. Udah. Karena orang nggak sempat pesan online, jadinya akhirnya langsung gitu Pak Haji. Jadi tuh guys, kata Pak Haji ini untuk 4-5 bulan terakhir ini pasar Ciruas semakin sepi katanya. Ya ini mungkin ini menurut Pak Haji, kenapa sih 4-5 bulan ini sepi Pak Haji? Nggak tahu tuh duitnya nggak tahu. Oh mungkin duit juga kata Pak Haji ini ya, mungkin juga karena mungkin sekarang nyari kerja agak susah Pak Haji ya. Malah yang kerja sekarang di PHK ya malah Pak Haji. Ya itulah kata Pak Haji, mungkin ini sepinya ini bukan hanya dari online saja,
Tapi berpengaruh juga dari online itu juga mungkin pengaruh. ya dari online juga pengaruh, dan juga dari kantong dari kantong masyarakat mungkin. Ya, tambah pengaruh. Iya, karena sekarang memang nyari kerja tuh agak susah ya, susah sekarang nyari kerja. Kerja tuh harus Iya, pakai duit. harus pakai duit dan paling hanya kontrak yoga, paling hanya kontrak berapa tahun udah gitu ya Pak Haji. Iya, jadi memang itulah Hidup tuh makin lama makin ya susah. kata Pak Haji. Makin enak. Inilah bagaimana nih. Ini bagaimana nih pesannya Pak Haji buat pemerintah ini sekarang ini, pemerintahan baru nih. Mudah-mudahan pasar nih ya. Coba tambah agak rame lah gitu. Ya gitu. Kalau Jadi kayak gini apa? aja, tambah kitanya makannya buat makan doang lagi Iya. pahit. Ya. Terus apa nih dari pemerintah? Solusinya maksudnya pemerintah harus berbuat apa gitu pemerintah? Ya, pengennya ya begitu supaya pasar rame. Iya, pembeli dengan juga cara? ada. Ya dengan cara ya. Nggak tahu kayak Mungkin ekonominya. online itu ya, mungkin online mungkin ya apa ditutup atau dikurangi itu? Kalau bisa mah ya dikurangin lah. Dikurangi katanya Kalau biar bisa. iya biar harga-harga bisa kayak dulu bersaing lagi. gitu Pak Haji. Ya oke gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke tadi guys kita berbincang-bincang dengan Pak Haji. Oh iya Pak Haji, waktu duhur katanya iya. Oke, silakan Pak Haji. Nah, ini dikontrakan guys. Kosong dikontrakan. Nah, yang berminat silakan. Iya, ini dikontrakan. Nah, ini jam-jam makan guys. Iya, kosong nih. Silakan nyarap. Ini guys, suasana pasar Ciruas ini khususnya di bagian dalam-dalamnya ini agak-agak sepi. Assalamualaikum. Ini gimana nih toko Mas? Sama nggak sepi sama pakaian nih? Sama juga. Oh sepi. Ini kan kalau pakaian kan katanya pengaruh online. Tapi kalau Mas duit kayaknya. Jadi guys ya, jadi bukan pakaian aja yang sepi, ternyata di kata yang di toko emasnya juga mas-mas juga sepi karena memang ekonomi turun ya, pendapatan dari masyarakat turun gitu, mungkin nyari duitnya susah ya. Sarannya buat pemerintah apa ini? Saran pemerintah sebaiknya emasnya di ini lagi menjadi 500.000. Apa itu? Oh, emasnya pengen dinaikin lagi. Jadi ini aspirasi dari pedagang emasnya, katanya kalau bisa biar emas ini naik lagi. Oh, turun. Oh, gitu. Iya, jadi guys, dengan ya kalau turun berarti ya banyak yang beli. Dan juga mungkin biar masyarakat dapat lapangan kerja kayaknya. Yang penting juga. Karena kalau nggak punya duit juga, bisa beli. Ya, itu. Utamanya kan duit. Iya, oke. Mudah-mudahan Pak Wowonya. Pak Prabowo. Iya, Pak Wowo. Ini enaknya Pak Wowo. Oke guys. Pak Wowo ini Pak. Iya. Jadi semoga pemerintahan sekarang bisa lebih apa ini? Lebih apa ya? Memahami rakyat kecil lah. Oke, jadi biar pemerintah sekarang biar bisa memahami katanya keadaan dari para pedagang, khususnya katanya yang berada di pasar tradisional. Oke, terima kasih Pak. Oh, yang ini toko mata air kerudung. Yang ke pasar Ciruas yang mau nyari kerudung. Nah, assalamualaikum Teh. Wah, ini khusus kerudung Teh. Oh, mau kena apa aja nih yang dijual? Banyak macam. Pokoknya busana muslim. Iya. Ada busana muslimnya? Nggak ada. Oh, nggak ada khusus. Jadi ini khusus yang kerudung-kerudung ya. Mukena. Jadi guys yang ke pasar Ciruas, iya. Yang ke pasar Ciruas nih, jangan lupa kalau mampir nyari kerudung mukena nih. Di mata air kerudung, catat guys. Mata air kerudung di pasar Ciruas. Jadi kalau ke pasar Ciruas silahkan datang di pasar, di mampir, karena nih di bagian depan lagi guys, jadi gampang ditemui mata air kerudung ya Teh. Kalau hari ini gimana Teh? Bukanya dari jam berapa? Setengah 7 udah buka, cepet banget ya. Setengah 7 sekarang udah duhur. Udah ada nggak yang mampir?
Ya mampir ngeliat-ngeliat. Udah ada transaksi nggak? Udah ada yang beli? Alhamdulillah ya, di mata air kerudung. Kata tetehnya, udah ada yang laku. Jadi yang mau nyari mukena-mukena, ini jangan lupa nih mampir di mata air kerudung di Pasar Ciruas. Terima kasih teh. Oke. Waalaikumsalam. Wah, habis ngarap ya. Ini di bagian ujungnya ini parah guys. Ini pak. Tokonya ini pada tutup ini di bagian ujungnya guys. Nah, ini banyak yang kosong. Waalaikumsalam teh. Gimana ini teh? Nih kayak melamun sih teh. Sepi katanya. Jadi guys sih. Iya. Ibu bukanya dari berapa sih tadi? Tadi jam setengah 8. Setengah 8. Sampai sekarang belum ada yang ngeliat-ngeliat ke sini? Belum ada. Belum ada. Jadi ya, ini jual apa aja nih teh? Saya peralatan bayi. Nah, jadi peralatan bayi, ada kain-kain ya. Jadi sini yang ini toko apa sih namanya teh? Uwilkul. Oh, nggak ada namanya di sini nggak tulisan. Ada. Udah lama jadi belum. Oh iya. Uwilkul guys ya. Jadi ini guys yang butuh apa namanya sarung buat apa namanya wanita, buat pria. Oh, sarung sholat. Iya. Sarung sholat, kain, peci, kain kafan katanya ya, yang butuh guys, yang ke Pasar Ciruas ini mampirnya di toko Uwilkul guys. Jadi dicatat toko Uwilkul. Jadi kalau mampir ke Pasar Ciruas langsung aja dicari toko Uwilkul. Ini di bagian agak nggak terlalu jauh dari depan guys. Ini masuk ke dalam. Nah, ini dipasarkan tadi ada sarung-sarung, ada ini baju sekolahan juga, seragam juga ada nih katanya nih. Ada seragam, peci ada. Jadi guys ya ini ya silakan bantu pedagang-pedagang kita khususnya yang di pasar tradisional. Ini kata ibunya nih, bayangkan dari pagi sampai sekarang ini belum ada yang transaksi satupun. Bayangkan. Dari pagi udah buka sekitar 5 jam, 6 jam, itu belum ada transaksi. Jadi sangat memprihatinkan guys. Sangat memprihatinkan sekali. Khususnya pedagang-pedagang kita yang ada di pasar tradisional Pasar Ciruas. Jadi itu tadi guys yang mungkin mampir di Pasar Ciruas mau nyari seragam, sarung-sarung, peci, kain kafan dan sebagainya. Ini tinggal mampir di toko Uwilkul. Oke, terima kasih teh. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini di bagian dalam ini banyak yang tutup ini, guys. Inilah suasana toko-toko di pasar tradisional yang berada di Pasar Ciruas. Suasananya sangat memprihatinkan sekali nih guys. Akibat dari sepinya pengunjung, akhirnya pasar sebesar ini hampir 50% tokonya tutup. Bayangkan tadinya pasar ini yang tadinya ramai, penuh terisi, sekarang kondisinya seperti ini. Ini guys. Tutup, sepi.
Inilah guys, kondisi pasar Ciruas saat ini. Semakin banyak toko yang tutup. Oke, tadi sudah keliling-keliling di pasar Ciruas dan memang suasananya terlihat di belakang saya ini kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Pasar sepi, pengunjung sepi, nggak ada yang datang. Ini kebetulan di sebelah kiri saya ini perwakilan pedagang yang khususnya pakaian nih, yang di pasar Ciruas dengan Pak John sama Pak Rijal. Jadi guys ya, saya akan bertanya nih ke perwakilan pedagang nih, Pak Rijal. Kemudian Pak Rijal udah berdagang udah lama di sini, Pak? Lama. Sudah lama? Dari 98 malah. 98. Nah, jadi kita akan nanya guys, bagaimana sih kondisi mereka. Ini Pak, udah berapa tahun sih seperti ini Pak? Suasana sepi begini. Orang. Ya, suasananya sepi seperti ini udah berapa tahun? Ya udah mulai turun. Sejak pandemi Pak. Jadi sejak pandemi guys, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Pak. Kondisinya seperti ini, jadi sepi. Dari pagi sampai sore, suasananya ya terlihat di belakang. Jadi yang Bapak ini di belakang kan ini pedagang ya. Kalau pengunjungnya nggak ada guys. Jadi bagaimana nih khusus perwakilan pedagang nih, aspirasinya nih buat pemerintah sekarang ini, pemerintahan yang baru, terutama nih Pak Prabowo, bagaimana nih aspirasinya Pak? Kalau keadaan sekarang sebabnya bukan dalam hal 2-3 tahun yang lalu kejadiannya, sebabnya mungkin 5 tahun yang lalu. Udah 5 tahun yang lalu. Mungkin 7 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Malah udah mulai sepi ya Pak. Jadi ini kayak terencana, keadaan ini udah kayak bisa di-setel sama pejabat pemerintah. Ya kalau memang pemerintahnya memikirkan jangka panjang, harusnya rakyat tuh dimudahkan, dimurahkan segala kebutuhannya. Iya. Yang dulunya anggap sesuatu itu perlu 5.000, jangan lama-lama jangan dibikin jadi 10.000, bahkan lebih. Kalau dapat dulu 5.000 turunin, makin lama makin turun harganya. Minimal jangan naik lah, atau tetap aja masih bagus. Iya. Jadi yang susah ini rakyat sekarang, dibilang sekarang nih nggak ada pemasukan, bahkan nggak ada pekerjaan. Biaya hidup tinggi, naik terus dari tahun ke tahun. Nyari kerja susah. Nyari kerja susah. Yang udah kerja dikeluarin. Yang kerja malah dikeluarin. Iya. Uang rakyat itu nggak ada. Jadi gimana dia mau belanja untuk kebutuhan hari-hari aja udah tutup lubang kali lubang, bahkan sampai ada yang makan tabungan. Iya. Kalau pejabatnya mungkin enak difasilitasi. Coba sekarang pejabatnya itu dipotong gajinya semua dari lurah, mungkin RW kalau memang dapat jatah, RT ya dipotong aja. Untuk masyarakat lagi, untuk rakyat lagi. Ini enggak, pejabat semuanya fasilitasnya mewah-mewah. Iya. Rakyatnya kerjanya nggak pengapan. Iya, jadi itu nggak dapat pekerjaan, biaya hidup nggak nambah, biaya hidup tinggi, nggak punya pekerjaan, bagaimana mau beli Pak? Jadi walaupun sebenarnya tanpa online juga ada pengaruhnya, karena memang kalau nggak punya duit. Nah, tapi dengan online juga memang sangat berpengaruh juga gitu ya. Jadi ini ada dua ini yang penyebab sepinya ini. Masyarakat mau beli nggak punya duit, kemudian dengan gencarnya online. Nah ini masalah online ini gimana Pak? Ini buat pemerintah nih.
Kalau online memang udah wayahe, udah waktunya zaman beralih. Ya, Tapi kalau memang rakyat itu punya duit, dia bisa juga belanja di online, bisa belanja di offline. Karena Iya. perbedaan online dan offline itu ada perbedaannya. iya. Walaupun yang offline turun, tapi nggak turun sedrastis sekarang ini. Iya, ini drastis sekali, Nah, Pak. ini Ya. drastis sekali. Bahkan ada yang sampai 0% dia omsetnya per hari. Omsetnya, bagaimana mau bayar toko, Pak ya? Iya, Dengan bayar toko itu nggak ada cukup mahal, Pak. bayar salarnya aja yang sehari ada yang 5.000, mungkin ada yang 10.000, mungkin nggak kebayar. Nggak Emang berapa hari? kebayar. Bayangkan, guys. Apalagi mau Iuran untuk harian aja 5.000-an itu pedagang udah susah, guys, karena memang nggak ada yang beli. Nah, jadi ini PR nih buat pemerintahan, khususnya nih yang berkepentingan di perdagangan, baik yang dari bawah sampai ke kementerian, sampai ke presiden, supaya mendengarkan aspirasi dari para pedagang. Karena aspirasi seperti ini dari Pak Rijal, dari perwakilan pedagang Ciruas, itu sama dengan pasar-pasar yang lain juga yang saya temui. Yes. Jadi ini tolong nih pemerintah sekarang, kalau bisa carikan solusi terbaik buat para pedagang. Itu saja. Jadi tadi ada termasuk masukan dari Pak Rijal, ini juga pengaruh dari turunnya ekonomi masyarakat, karena memang masyarakat tidak punya duit. Tidak punya duit karena tidak punya pekerjaan. Jadi ini tolong nih mungkin pemerintah, ini solusi, kalau bisa lapangan kerja dibuka selebar-lebarnya buat masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi bukan satu daerah aja, seluruh Indonesia. Jadi dibuat lapangan kerja biar masyarakat punya duit bisa beli. Mahal juga kalau punya duit beli, Pak. Kalau murah nggak punya duit tetap nggak bisa beli, Pak. Ya, itu intinya. Itu yang namanya deflasi. Iya. Deflasi itu Iya. harga udah murah tapi rakyat nggak bisa beli. Iya, Kalau jadi inflasi, ya ini harga naik tapi masyarakat masih bisa beli. Iya, jadi sebenarnya inti dari permasalahannya ini pasar-pasar sepi, itu tadi ada dua. Pertama memang ekonomi dari masyarakat sangat turun dengan mungkin tidak punya pekerjaan, tadinya punya pekerjaan di PHK, akhirnya nggak punya duit, dan juga pengaruh dunia maya online, guys. Jadi itu saja mungkin ya perbincangan dengan pedagang, perwakilan pedagang Pasar Ciruas. Semoga bermanfaat. Oke, guys, jangan lupa untuk datang ke Pasar Ciruas, ramaikan Pasar Ciruas, khususnya pemirsa yang berada di wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi silakan ramaikan pasar-pasar tradisional. Jangan hanya online melulu. Ini yang punya duit ya. Jadi cerita yang punya duit mungkin suka belanja online, silakan ramaikan pasar-pasar tradisional, bantu para pedagang kita. Biar mereka bisa tersenyum, biar mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka, biar mereka bisa membayar sewa tokonya, sehingga akan terjalin kesinambungan hidup. Itu saja yang bisa saya informasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.